Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhaniati dan dua rekan teman saya yaitu Nurma Sari. Putriana. Kami di sini akan menjelaskan tentang data statistik. Yang pertama, outline-nya itu ada jenis data dalam statistik. Jenis data statistik itu merupakan konsep penting yang perlu kita pahami untuk menerapkan pengukuran statistik dengan benar. Secara garis besar, jenis data itu dibagi menjadi dua kategori. Nah, apa aja? Yaitu dalam dua kategori besar itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Jenis-jenis data dalam statistika yang pertama adalah data nominal. Data nominal merupakan salah satu jenis data yang bersifat kualitatif. Data nominal itu juga dapat membantu memberikan eh, label pada variabel tanpa harus menyertakan nilai suatu angka. Jenis jenis data nominal itu biasanya disebut dengan skala nominal. Perlu kita perhatikan bahwa data nominal tidak bisa diukur, namun terkadang datanya bisa juga bersifat kuantitatif. Yang kedua itu ada data ordinal. Data ordinal merupakan jenis yang mengikuti aturan lebih alamiah. Data ordinal biasanya itu disajikan dengan menggunakan diagram batang dan biasanya kita bisa menemukan jenis data ordinal ini di dalam survei atau kuesioner. Dan yang ketiga ada discrete data. Discrete data atau data discrete merupakan informasi yang didapatkan dengan mengambil suatu nilai tertentu dan tidak dibuat presisi, jadi data ini akan bersifat nilai yang mungkin saja terbatas. Nilai tersebut biasanya sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan yang keempat, ada content data. Content data merupakan data yang jumlahnya bisa dihitung. Variabel dari content data ini menunjukkan nilai perhitungan dan bukan suatu peringkat. Data bisa berupa angka yang bisa dihitung dan juga bukan suatu peringkat. Oke, mohon maaf. Data bisa berupa angka yang bisa dihitung dan bilangannya bulat, tidak negatif. Dan yang kelima itu ada data interval. Data interval merupakan bagian dari data kontinu dan hampir memiliki kemiripan dengan data nominal. Nah, perbedaannya itu yaitu munculnya tingkatan yang lebih tinggi dari data nominal tadi. Jadi, data interval ini bisa menunjukkan jarak variabel yang satu dengan yang lain. Dan selanjutnya itu ada data rasio. Data rasio ini juga sama seperti data interval. Data ini memiliki sifat sama seperti eh, sifat serta karakteristik yang memperlihatkan suatu jarak. Namun yang perlu kita perhatikan itu adalah data rasio akan menunjukkan nilai yang mutlak. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan data yang dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, terus juga bisa dengan kuesioner atau angket, terus juga bisa dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Dan bisa juga dari ketiga teknik pengumpulan data itu digabungkan menjadi satu. Nah, yang pertama itu teknik pengumpulan data secara observasi. Observasi itu adalah sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Terus yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain secara langsung yang akan menjadi responden dalam menjawabnya. Terus yang ketiga ada interview atau wawancara. Nah, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang kita lakukan secara langsung atau kita harus terjun ke lapangan untuk mewawancara atau bertatap muka langsung dengan narasumber atau orang yang menjadi sumber data kita nantinya. Terus yang keempat itu adalah dokumen via dokumentasi. Nah,
Via dokumen, teknik pengumpulan data yang dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi seperti foto, video, ataupun dari buku-buku atau dokumen-dokumen penting yang bersifat data yang kita perlukan. Dan yang terakhir itu ada bentuk penyajian data. Nah, bentuk penyajian data itu merupakan bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data bisa menjadi lebih mudah kita pahami. Nah, untuk penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, Data dalam statistik ada tiga, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu menurut sifatnya, menurut sumber data, menurut skala pengukuran. Adapun menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun menurut sumber data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun menurut skala pengukuran terbagi menjadi empat, yaitu nominal, ordinal, internal, dan rasio. Selanjutnya itu jenis data menurut sifatnya. Jenis data menurut sifatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif atau biasa disebutkan angka. Yang kedua kuantitatif atau angka. Kualitatif itu terbagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Dan kuantitatif itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama diskret dan kontinu. Diskret itu sendiri terbagi beberapa contoh. Yang pertama jumlah anak dan yang kedua jumlah mobil. Kalau kontinu itu contohnya berat badan dan jarak tempuh. Adapun jenis data menurut skala pengukuran, yaitu ada empat. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal sifatnya hanya membedakan antara kelompok atau klasifikasi data, contohnya jenis kelamin. Adapun ordinal, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya kuesioner dan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Adapun interval, memiliki nomor atau pengukuran. 0 tidak memiliki makna, contohnya temperatur. Adapun rasio, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti, contohnya 0 sampai 1 dan pengangguran. Pembagian data menurut sumber data. Data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya itu data angket, survei pelanggan, pangkal tank. Data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya data catatan perusahaan berupa gaji. Sumber data statistik data sekunder dapat diperoleh. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau sebuah dokumenter. Data sekunder itu dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, Perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Dan terus selanjutnya itu untuk mendapatkan data-data itu biasanya peneliti melakukan permohonan izin terlebih dahulu yang tujuannya untuk meminjam atau meminta data-data yang diperlukan oleh peneliti tersebut. Dan yang selanjutnya adalah data primer. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan biasanya juga bisa melalui kuesioner. Peneliti mengumpulkan data primer tidak hanya dengan wawancara saja, tetapi juga bisa dengan cara observasi, yang mana penelitian melakukan pengamatan terhadap aktivitas atau kejadian tertentu yang terjadi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara pengambilan, yang kedua berdasarkan banyak data yang diambil. Kalau berdasarkan cara pengambilannya itu terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama wawancara, observasi, kuesioner, dan terakhir dokumentasi. Kalau berdasarkan banyaknya data yang diambil terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama sensus dan sampel. Nah, penyajian selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data itu terbagi menjadi dua.
yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, di dalam diagram juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya merupakan suatu susunan antara baris dan kolom yang diatur secara sistematis. Penyajian data dalam bentuk tabel itu lebih mudah, hanya saja ketika data yang kita dapat bersifat banyak, maka pasti akan mengalami kesulitan yang untuk menentukan akhirnya. Terus yang selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram yang seperti saya bilang tadi, penyajian data dalam bentuk diagram itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang digambarkan secara garis lurus yang menghubungkan antara data satu dan lainnya. Serta sebelum membuat garis lurus itu kita harus menentukan dulu nih, menentukan koordinat atau titik data, baru kita hubungkan titik-titik data tersebut hingga diperoleh suatu grafik. Terus yang kedua itu ada diagram batang. Diagram batang itu merupakan diagram yang berbentuk persegi panjang. Penggambaran batangnya bisa mengarah vertikal maupun horizontal. Dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran itu juga memuat beberapa bagian di mana setiap bagian mempresentasikan data yang berbeda dan dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya adalah bentuk penyajian data. Di sini ada tabel jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 sampai 2009. Karena ini sulit atau tidak mudah dipahami, maka selanjutnya akan kita buat diagram. Ada diagram garis, batang, dan lingkaran. Selanjutnya adalah ada grafik atau diagram garis. Dapat dilihat pada PPT yang tertera, sebuah diagram garis yang mana itu dapat memuat tentang data jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2003. Dan di PPT tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa garis mendatar ke samping atau garis horizontalnya itu dituliskan dengan nama-nama kabupaten atau kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan garis mendatar ke atas atau garis vertikalnya itu dituliskan dengan jumlah penduduknya. Sehingga dapat kita tentukan koordinatnya dari data yang kita dapat. Contohnya nih seperti Kabupaten Kapuas pada tahun 2003 mempunyai jumlah penduduk sekitar 329.480. Maka dapat ditentukan koordinatnya seperti yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya ada grafik jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 sampai 2009. Nah, di sini sangat mudah ya kita pahami bahwa tahun 2003 mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 terjadi kenaikan. Di sini sangat mudah dipahami ya. Baik, selanjutnya itu ada contoh diagram batang. Di sini kita bisa melihat dan mempermudahkan kita yang mana jumlah penduduknya paling sedikit dan yang paling banyak. Di sini bisa kita lihat yang paling sedikit itu adalah Sukamara dan yang paling banyak itu ada Kapuas. Di sini akan mempermudah kita melihat jumlah penduduk Kalteng tahun 2003. Baik, selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini bentuknya seperti lingkaran dan di sini akan dilengkapi warna. Dan di sebelahnya itu ada seperti warna-warna, yaitu ada tahun 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat beberapa warna yang mempermudahkan kita memperkirakan mana yang paling banyak dan yang paling sedikit. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.